Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Konflik dan gencatan senjata sudah sering terjadi antara Hamas dan Israel, namun konflik baru kerap terjadi kembali yang kembali disusul pada gencatan senjata lagi. Apakah siklus seperti ini akan terus berulang? Apakah mungkin tercipta perdamaian permanen di wilayah tersebut? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Yon Mahmudi, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Pak Yon, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Pak Yon, kalau kita bicara mengenai antara konflik Israel dan Hamas ini, gencatan senjata ini bukan pertama kali kita dengar begitu ya. Apakah kita bisa berharap bahwa gencatan senjata yang terjadi kemarin ini betul-betul bisa mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas, Pak Yon? Ya, gencatan senjata yang sudah dilakukan antara Israel dan Palestina yang dimediasi oleh beberapa negara seperti Mesir, Jordan, dan beberapa negara yang lain, paling tidak ini memberikan jeda ya bagi prioritas perundingan selanjutnya dan tidak bisa dijadikan sebagai selesainya persoalan. Ini adalah sebuah awal untuk memulai negosiasi baru karena biar bagaimanapun persoalan yang mendasar dari peperangan kemarin yang melibatkan Israel dan Palestina itu belum diadres ya secara spesifik ya, guna kemudian melanjutkan pada perundingan selanjutnya. Kita lihat kan sebenarnya statement dari kelompok di Palestina menyebut bahwa gencatan senjata itu dengan janji Mesir bahwa pendudukan dan juga penodaan terhadap Al-Aqsa akan dihentikan. Tetapi dari pihak Israel mengatakan bahwa itu bukan suatu syarat dan tidak ada syarat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh yang diwakili oleh kelompok Hamas. Maka dari itu nampaknya ini adalah ya sebuah gencatan sementara dan akan kita lihat perkembangan berikutnya, saya kira yang perlu untuk kita cermati. Jadi masih ada kemungkinan konflik ataupun serangan udara itu bisa terjadi lagi begitu ya Pak Yon ya? Ya, karena saya kira belum ada kesepakatan yang kuat. Ini kan baru gencatan senjata yang sifatnya fragile sebenarnya, yang masih ringkih. Nah, persoalan yang belum diadres adalah tentu kalau kita melihat persoalan ini, dunia internasional dan PBB kan juga sepakat bahwa wilayah Palestina itu disebut dengan wilayah occupied land. Artinya itu adalah wilayah pendudukan atau bahasa terangnya adalah wilayah tanah jajahan, sehingga ada pihak yang seperti diadres oleh Menlu kemarin, saya kira sangat tegas. Ada yang disebut dengan oppressor dan ada yang disebut dengan negara yang dijajah. Oleh karena itu ada usaha untuk merebut wilayah, menguasai wilayah, dan ada usaha untuk mempertahankan dan melakukan perlawanan. Nah, hukum ini saya kira harus dipahami. Solusi yang terbaik adalah yang harus kita lihat bagaimana yang occupied land, tanah jajahan itu diubah menjadi tanah Palestina ya. Dan kemudian itu melibatkan dunia internasional dalam rangka untuk mewujudkan two-state solution, yaitu kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Ya, jadi ini bukan konflik agama Pak Yon? Ya, saya kira bukan konflik agama karena yang terlibat bahwa negara-negara yang bangsa-bangsa, kelompok-kelompok yang ada di occupied land itu, tanah jajahan itu kan ada Muslim, Arab Muslim dan juga Arab Nasrani ya, yang juga mengalami hal yang sama, pengusiran. Maka solusi yang terbaik tadi saya kira status occupied land itu harus segera difikskan sebagai tanah wilayah Palestina yang didiami oleh baik Muslim maupun juga Nasrani dan tentu penganut agama yang lain. Dan apabila di dalamnya ada Yahudi, ya juga mereka bisa tinggal di situ. Dan status tentang Yerusalem yang berkaitan dengan Al-Aqsa, kota suci, maka itu yang akan dibicarakan di pihak dunia internasional. Pak Yon, tapi kalau kita cermati mengenai gencatan senjata kemarin, ini kedua pihak ini sama-sama merasa menang begitu ya. Sebetulnya dengan gencatan senjata kemarin siapa yang diuntungkan, Pak Yon? Ya, kalau kita lihat responnya ya ada dua respon. Dari pihak Palestina, gencatan senjata ini dirayakan ya baik oleh kelompok Hamas maupun faksi yang lain, ya pihak militer yang terlibat dan termasuk juga rakyat Palestina ya mengadakan berbagai acara selebrasi. Sementara di pihak Israel nampak disikapi agak sedikit skeptis ya
ya beberapa narasumber dari rakyat Palestina menganggap bahwa ini belum menjanjikan apa-apa karena tidak ada keamanan bagi mereka, sementara Netanyahu berusaha untuk menjanjikan bahwa Israel akan melakukan yang terbaik ya dalam hal melakukan pengamanan terhadap negaranya. Artinya dua sisi ini saya kira belum klop ya pada hal pentingnya sebuah gencatan senjata, dan nampaknya pihak Palestina merayakan ya kemenangan ini bahwa Israel mau menghentikan serangan yang dilakukan ke wilayah jalur Gaza. Baik, Pak Yon, syarat utama kalau kita mau Palestina maupun Israel ini betul-betul damai secara permanen, tidak ada konflik lagi, begitu apa? Ya, jadi bahwa step pertama yang sudah dilakukan, ya, kemarin itu kan lobby terhadap Amerika, lobby terhadap negara Uni Eropa, negara-negara tetangga untuk memaksa Israel melakukan gencatan senjata. Ini adalah fase peran aktor yang dilakukan pada tahapan ini. Nah, tahapan kedua adalah negosiasi berkaitan dengan perdamaian yang permanen, dan ini tentu yang diidamkan oleh dunia internasional berkaitan dengan realisasi kemerdekaan Palestina. Nah, pada tahapan ini harus melibatkan aktor lain. Maka saya menyebutnya sebagai solusi dari timur harus kemudian dikedepankan. Karena kan selama ini solusi tentang Palestina dan Israel lebih didominasi oleh Amerika dan beberapa negara Barat atau Eropa yang lain. Oleh karena itu kita perlu untuk memperkuat, menunjukkan bagaimana solusi dari timur, karena negara-negara timur itu memiliki sejarah dan memahami betul tentang bagaimana penjajahan dan pendudukan. Nah, kita melihat ada sebuah prospek ketika kemudian Dewan Keamanan PBB yang baru dipimpin oleh Tiongkok juga menyerukan adanya gencatan senjata dan perdamaian. Kemudian Rusia juga melihat bahkan akan mengancam akan melakukan serangan apabila ini diteruskan. Oleh karena itu dua aktor ini harus dilibatkan, termasuk juga bagaimana perspektif ya dari yang saya sebutkan dari timur ini untuk kemudian memperkuat peta perdamaian. Yang pertama adalah tentu berkaitan dengan status ya wilayah yang diperebutkan. Resolusi PBB saya kira sudah jelas bahwa wilayah tepi barat dan juga wilayah Gaza yang disebut dengan occupied land itu adalah wilayah yang diduduki oleh Israel. Maka status ini harus dipulihkan ya kembali kepada wilayah Palestina. Kemudian yang kedua, realisasi kemerdekaan. Kalau status itu sudah dipulihkan, tentu melibatkan negara-negara lain untuk menjaga ada peacekeeper dan lain sebagainya, sehingga tindakan agresi dan juga perebutan wilayah tidak terjadi. Nah, kalau itu sudah dipastikan melibatkan dunia internasional, maka kemudian perundingan berkaitan dengan kemerdekaan Palestina yang dikawal oleh negara-negara yang ada di dunia melalui PBB, saya kira ini bisa diwujudkan melalui perundingan kedua belah pihak dimediasi oleh negara-negara lain. Baik, Pak Yon, kalau misalnya menurunkan tentara penjaga perdamaian begitu ya di wilayah yang rawan konflik ini paling tidak efektif tidak untuk mencegah terjadinya serangan antara kedua belah pihak ini sambil menunggu proses negosiasi yang berjalan? Saya kira menjadi sangat efektif, terutama kalau itu disetujui oleh Dewan Keamanan PBB bahwa ada tentara internasional, peacekeeper yang menjaga, memastikan bahwa wilayah itu selalu damai, baik untuk orang Muslim, Yahudi, dan juga Nasrani, sehingga yang menjadi pemicu terhadap konflik, peperangan, pertempuran baru-baru ini tidak terulang lagi. Nah, kehadiran mereka saya kira untuk memastikan itu. Apabila tatanan order itu sudah membaik, maka perlu adanya tadi itu ya realisasi kemerdekaan. Tapi saya kira ini sangat tergantung dengan rezim yang ada di Israel. Apakah akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih menggunakan politik perdamaian dibanding dengan politik kekerasan dan peperangan ya? Karena ini kan resikonya besar. Kalau kita lihat perjanjian Oslo 93, Yitzhak Rabin 95 itu dibunuh oleh kelompok garis keras Yahudi karena dia menempuh jalur resolusi perdamaian atau politik perdamaian ini. Indonesia sendiri bisa punya peranan lebih tidak di antara konflik ini, Pak Yon? Saya kira kemudian Indonesia memiliki peran yang bisa diperkuat. Jadi kalau kemarin itu cenderung kemudian mendorong ya di Dewan Keamanan PBB, pidato Bu Menlu saya kira itu perlu untuk dijadikan
sebagai acuan karena sudah sangat tegas dan terperinci berkaitan dengan solusi terhadap Palestina. Maka kemudian penyeimbangan kekuatan di PBB yang memberikan keadilan kepada Palestina memang perlu didorong. Peran seperti Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, dan tentu juga Amerika, saya kira harus diarahkan kepada politik perdamaian, ya, secara umum resolusi perdamaian, dan mengakhiri segala bentuk kekerasan maupun hal-hal yang mengarah kepada peperangan di antara kedua belah pihak. Baik, Pak Yon Mahmudi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Yon.